Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Al-Fakih. Di sini saya akan menjelaskan program pemeliharaan korektif MK Manajemen Perawatan Mesin sebagai syarat kelulusan UTS. Oke, yang pertama, definisi pemeliharaan korektif yaitu kegiatan perbaikan mesin atau peralatan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan atau kegagalan fungsi dengan tujuan mengembalikan kondisi mesin kembali ke keadaan normal dan operasional agar dapat beroperasi lagi. Karakteristik utama yaitu biasanya karakteristik utamanya itu dilakukan setelah kerusakan terjadi, bersifat reaktif, yang tidak terencana. Yang ketiga, fokus pada pengembalian fungsi mesin agar dapat beroperasi kembali. Dan yang keempat, dapat menyebabkan downtime produksi. Jelas, ketika mesin terjadi masalah, otomatis akan adanya downtime produksi. Menurut AS Corder tahun 1996, itu karakteristik utamanya itu maintenance yang tidak direncanakan, respon terhadap kegagalan aktual, diprioritaskan berdasarkan kekritisan. Ya, tergantung kerusakan yang paling utama mesin mana dulu, biasanya seperti itu. Yang terakhir itu memerlukan analisis akar masalah. Jenis-jenis kerusakan mesin itu ada tiga: kerusakan mendadak, kerusakan bertahap, kerusakan gradual failure. Untuk sudden failure, itu terjadi tanpa peringatan. Itu putus, contohnya itu putus bearing, pecah V-belt, atau terbakarnya motor listrik. Untuk gradual failure itu berkembang perlahan dari waktu ke waktu. Jadi keausan pada gear, korosi pada pipa, degradasi pelumasan. Untuk selanjutnya ada gradual failure, muncul dan hilang secara tidak teratur. Contohnya getaran abnormal, kebocoran internet, kontak listrik pelanggan. Itu semua harus diidentifikasi terlebih dahulu. Penyebab kerusakan mesin itu ada 6. Untuk digital design itu kekurangan pelatihan, kelalaian operator, kelelahan kerja. Untuk mesinnya itu usia komponen, desain kurang baik atau overload. Untuk metode, prosedur yang salah, jadwal PM terlewat, setting tidak tepat. Untuk material, kualitas materialnya rendah, salah spesifikasi, atau kontaminasi. Untuk lingkungan, suhu yang ekstrim, kelembaban tinggi, atau debu atau kotoran itu dapat mempengaruhi penyebab kerusakan. Untuk pengukuran, kalibrasinya salah, tidak sesuai dengan SOP atau sensor rusak, dan data tidak akurat. Prosedur pemeliharaan korektif. Prosedur pemeliharaan korektif itu yang pertama deteksi dan laporkan kerusakannya itu. Yang kedua, didiagnosa atau diidentifikasi kerusakannya itu seperti mana. Yang ketiga, perencanaan perbaikan. Setelah didiagnosa, otomatis akan menimbulkan sebuah perencanaan perbaikan selanjutnya. Yang keempat itu pelaksanaan perbaikan. Setelah direncanakan, dijadwalkan, kemudian langsung di pelaksanaan perbaikannya. Yang kelima itu biasanya trial atau pengujian, verifikasi atau sesuai dengan SOP atau tidak. Yang keenam dokumentasi. Pertama di setiap perusahaan atau perbaikan itu biasanya harus ada dokumentasi dan laporan. Fasenya itu aslinya ada tiga ya. Fase pertama, satu, dua itu identifikasi. Operator melakukan kerusakan teknis ke teknisi, terus melakukan inspeksi visual dan pengukuran. Yang ketiga itu identifikasi komponen yang rusak dan penyebabnya. Untuk fase 3 dan 4 itu perbaikan,
persiapan alat suku cadang dan personel operatornya yang akan memperbaiki suku cadangannya dicek dulu ada atau tidak, siapan alatnya juga, isolasi mesin, lockout, take out atau pembongkaran itu perlu juga. Terus yang terakhir perbaikan atau ganti komponen dan pemasangan kembali komponen. Yang selanjutnya adalah fase 5 dan 6 verifikasi. Setelah semuanya dilakukan perbaikan, uji coba operasional mesin, terus kemudian diverifikasi apakah sudah sesuai dengan standar atau belum, parameter normal untuk buat laporan kerusakannya, gitu. Dan perbaikan atau update story. Untuk selanjutnya itu ada metode analisis kerusakan. Itu metode analisis kerusakan itu ada tiga. Yang pertama itu 5W analisis, 5Y analisis, menanyakan mengapa sebanyak 5 kali untuk menemukan akar permasalahan atau penyebab kerusakannya. Yang kedua itu fault tree analysis, FTA, atau analisis detektif top dari atas hingga ke bawah. Jadi akar permasalahannya dari atas itu yang menyebabkan itu apa, kombinasi penyebab yang menghasilkan kegagalan sistemnya itu. Selanjutnya ada FMEA, failure mode dan efek analisis. Identifikasi model kegagalan potensial, dampaknya, dan tindakan pencegahan. Menghitung risk priority number, itu prioritas risiko. Terus selanjutnya itu emerging, itu selanjutnya ada lockout, take out, loto. Yang pertama itu notifikasi, beritahu semua personel atau karyawan yang terlibat kegiatan perbaikan yang akan dilakukan dari maintenance, karyawan, leader, dan semuanya. Yang kedua ada identifikasi sumber energi, alih semua sumber energi listrik, pneumatik, hidrolik, gravitasi, thermal, dan kimia. Yang ketiga isolasi atau lockout, mematikan sumber energi, pasang gembok, lock, biasanya ada pembatasnya dan pemasangan gembok itu. Yang selanjutnya ada take out, pemasangan tag peringatan yang berisi nama teknisi, tanggal, dan alasan pengujian setelah di logout itu. Yang selanjutnya ada verifikasi zero energy. Pastikan mesin tidak beroperasi. Supply dari energi itu biasanya ditutup semua. Seperti kayak angin, listrikan, biasanya itu di off kan semua. Dan selanjutnya ada lepas loto setelah selesai. Ketika selesai perbaikan dan mesin sudah dapat beroperasi, itu biasanya bisa dilakukan pelepasan lotonya, itu lepas semua peralatan, semua persoalan dan jauh kembalikan ke sebelum dan aktifkan kembali. Itu biasanya sebelum di trial. Oke, selanjutnya ada dokumen pemeliharaan korektif. Di sini ada WO, perintah kerja, nomor WO dan tanggal, deskripsi kerusakan mesin atau mesin atau aset yang diperbaiki, teknisi yang bertugas, dan prioritas pekerjaan. Yang selanjutnya ada laporan kerusakan. Laporan kerusakan itu mencakup waktu kerusakan terdeteksi, gejala yang diamati, dampak terhadap produksi, tindakan sementara, dan perkiraan penyebab. Selanjutnya, yang ketiga ada historical mesin. Tingkat mesin ini mencangkup riwayat kerusakan dan perbaikan, komponen yang diganti, part-part yang diganti, itu apa saja, biaya perbaikannya, pentotalan jika ada perbaikan penggantian part-part, terus jam operasi mesin, dan tren kondisi mesinnya.
Selanjutnya di sini ada KPI pemeliharaan korektif. Rumus pentingnya itu MTTR, total waktu perbaikan atau jumlah kerusakan dibagi MTBF sama dengan total waktu. Operasi atau jumlah kerusakan, total waktu operasi atau jumlah kerusakan. Availability sama dengan MTBF itu dibagi MTBF plus MTTR dikali 100. MTTR itu biasanya eh, kurang dari 4 jam. Maintain repair rata-rata waktu perbaikan. Untuk yang MTPF lebih dari 720 jam. Maintain between failure. Berarti sebelum biasanya sebelum kerusakan. Waktu rata-rata waktu antar kerusakan. Jadi kerusakan yang sekarang atau akan terus kerusakan yang akan datang atau kerusakan yang sebelumnya itu rata-ratanya. Untuk availability, biasanya lebih dari 95% ketersediaan mesinnya atau spare partnya, presentasi mesin siap operasinya. CM rasio itu biasanya kurang dari 30%, proaktif versus total, proporsi pekerjaan proaktif. Kayak di sini ada perbandingan korektif dan preventif. Untuk aspek di sini aspek waktu untuk pembelian korektifnya setelah kerusakan terjadi, untuk pembelian preventifnya terjadwal sebelum kerusakan. Untuk biaya awal biasanya untuk pemeliharaan korektif itu cukup rendah, sedangkan untuk pemeliharaan preventif itu lebih tinggi karena perlu sumber daya. Untuk biaya total biasanya sangat tinggi karena pemeliharaan korektif itu eh, memerlukan downtime. Untuk pemeliharaan preventif itu lebih rendah dalam jangka panjang. Sebab dalam jangka panjang. Untuk downtime-nya itu tidak terduga untuk pemeliharaan korektifnya. Bisa panjang atau bisa juga pendek tergantung kerusakannya. Untuk pemeliharaan preventifnya itu terencana atau downtime-nya itu terencana durasi lebih singkat. Resiko keselamatan itu untuk pemeliharaan korektifnya itu cukup tinggi, kerusakan mendadak. Untuk pemeliharaan korektif itu rendah, kondisi terpantau karena dipantau setiap saat. Biasanya ada yang dipantau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, tergantung mesinnya. Untuk produksinya itu terganggu mendadak untuk pemeliharaan korektif. Jelas ketika ada mesin yang rusak, otomatis ada downtime, otomatis mempengaruhi ke terganggunya produksi. Untuk pemeliharaan preventifnya itu gangguan terencana dan minimal. Mungkin kalau misalkan pemeliharaan preventif untuk prediksinya itu bisa dijadwalkan karena biasanya ada perawatan yang mengharuskan beberapa bulan sekali itu pemeliharaan preventif. Dan untuk aspek cocok dan untuk aspek selanjutnya itu mesin non kritis biaya murah. Biasanya untuk cocok untuk pemeliharaan korektifnya itu mesin non kritis biaya murah dan pemeliharaan preventifnya itu mesin kritis dampak besar. Studi kasus di sini ada analisis 5Y, 5Y atau 5Y, 5W, 5W satu ke 5Y, enggak, 5Y. Di sini ada 5Y. Masalah studi kasus sini ada masalah motor pompa hidrolik tiba-tiba berhenti saat operasi. Otomatis menimbulkan 5 pertanyaan. Mengapa motor berhenti? Mengapa motor overheat? Mengapa motor mengapa fan belt eh, mengapa fan berputar, mengapa bearing aus, atau mengapa grease tidak diisi. Untuk untuk mengapa yang pertama,
Mengapa motor berhenti itu karena bisa jadi karena motor overheat dan thermal protektor aktif tentunya. Untuk yang kedua itu mengapa motor overheat? Kemungkinan karena pendinginan tidak berjalan secara baik atau cooling fan tidak berputar. Untuk selanjutnya, mengapa fan tidak berputar? Karena bearing fan macet akibat keausan berlebih. Terus selanjutnya ada mengapa bearing aus? Karena kekurangan pelunasan atau grease habis dan tidak diisi ulang. Itu biasanya memang harus ada pemeliharaan secara bertahap, pemeliharaan secara rutin. Yang selanjutnya ada mengapa grease tidak diisi? Karena tidak ada jadwal pelunasan dalam PM check sheet atau root cause. Solusinya itu dari semua eh, dari semua mengapa 5 y itu solusinya adalah tambahkan item pelumasan bearing fan motor ke dalam checklist PM bulanan. Untuk kesimpulannya di sini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah pemeliharaan korektif adalah respon terhadap kegagalan mesin bersifat reaktif namun tetap harus terstruktur. Yang kedua, prosedur perbaikan yang benar, identifikasi masalah, diagnosa, perbaikan, verifikasi ke leader atau atasan. Terus kemudian dokumentasi. Yang ketiga ada analisis FAI, FTA, dan FMEE membantu menemukan akar masalah agar kerusakan tidak terulang. Yang selanjutnya yang keempat ada loto wajib diterapkan sebelum setiap perbaikan untuk keselamatan kerja teknisi. Untuk yang kelima ada KPI. KPI di situ mencakup MMTF, TPF, availability itu digunakan untuk mengukur efektivitas program pemeliharaan. Yang terakhir itu kombinasi CM dan PM yang optimal akan menekan biaya dan meningkatkan keandalan mesin. Oke, cukup sekian presentasi saya untuk tugas UAS. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.